Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita memasuki kerja kelompok untuk modul 2 ya, untuk modul 2 yaitu yang ini ya. Untuk hasil ruang kolaborasi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat menganalisa elemen dan tema penguatan proyek Pancasila. Nah, di sini ada 4 kelompok. Nah, di antara keempat kelompok ini kira-kira kita ngambil tema yang mana? Yang pertama itu pikirkan komputasional, pikirkan ya, sistem komputer, dan tema berikutnya tema desain P5 sesuai dengan elemen. Ini yang kedua analisa data, jaringan komputer dan internet, kemudian tema desain P5 sesuai dengan elemen. Nah, untuk kelompok 3, CP pertamanya elemen CP-nya algoritma dan pemrograman, yang kedua dampak sosial, dan untuk kelompok 4 elemen CP-nya itu praktik lintas bidang dan teknologi informasi dan komunikasi. Di antara keempat ini kita milih yang mana? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3 aja, Bu. Ya. Algoritma Dan pemrograman ya. Yoi. Sepakat ya. Oke, nah nanti kita tinggal memindahkan ke LK. Tadi saya sudah mendownload LK-nya. Oke, LK ini. Oke, nanti ini LK-nya. Oke. Nah, di sini kita membuatkan nama kelompok kita. Nama kelompok kita tadi apa ya? Serame. Oke. INF kelas 02. Mana ini? Kelas 02. Oke. Nah, kemudian ini saya buatkan dulu nama saya ya. Oke, nanti kita rangkum lagi nih. Nanti kita teman-teman boleh saling membuatkan namanya masing-masing. Nah, kemudian berarti ini harus kita pindah deh. Kita pindahkan elemen yang pertama tadi apa ya? Elemen pertama tadi? Algoritma dan pemrograman. Oke. Elemen yang kedua? Dampak sosial informatika. Ya. Nah, sekarang kita bahas materinya apa? Oke, untuk algoritma tadi. Kalau dari algoritma dasar aja, Bu. Algoritma dasar. Dasar ya. Oke, terus? Pemrograman. Kan itu algoritma dan pemrograman elemennya kan? Pemrograman ya. Oke. Lalu ini apa? Materinya algoritma itu ada flowchart. Ada pseudocode. Pasti ini cara nulisnya ini. Lalu ada huruf E-nya, Bu. Pseudo ya. Pas ya. Oke. Baru narasi deskripsi. Lepas ini Pak Said. Itu ya untuk algoritma dasar ya. Ada mau ditambah lagi? Kayaknya yang kalau algoritma biasanya yang ini aja ya. Ini pun Ya itu aja, Bu. Menurut saya juga itu. Pemrograman. Mas Skret ya? Skret ya Pak? Ya, Skret. Iya. Langsung masuk ke Skret ya. Oke. Skret. Pasti ini ya, Skret. Bacanya Skret atau Skret sih? Skret, ya Skret. Oke, ada lagi pas. Nah, kalau yang itu yang tanpa komputer? Unplug. N. Ya, oke. Oke. Lalu kita masuk kompetensi. Langsung ke ininya dulu atau gimana? Ke dapur. Iya, satu CP aja dulu, Bu. Satu elemen. Kompetensinya kita mulai dari mendeskripsikan aja ya. Siswa mampu mendeskripsikan algoritma. Oke, terus? Baru kita langsung ambil level kognitifnya dulu lah. Oke, berarti ini level berapa ini?
C2. Kedua. Ya Bu Saragi, pakai C2 lah itu ya, mendeskripsikan ya. Iya. Oke, bawahnya mampu mengaplikasikan, boleh? Mampu mengaplikasikan algoritma? Ya, langsung ke situ ya. Boleh. Ya, langsung ke situ boleh? Mengaplikasikan algoritma. Oke. Berarti level kognitifnya ini level berapa? Level berapa itu aplikasikannya? Tiga. C3 Bu. C3 ya? Oke, situ. Iya. Oke. Baru Ke C6, apa yang bisa C6? C6 ya? baru merancanglah mereka ya? Merancang. Apa Pak Said? Mampu merancang algoritma. Merancang algoritma. Oke, C6 ya. C6. Iya. Oke, C6. Oke. Ada lagi? Udah tiga Udah cukup lah aja. Bu. Sudah merancang. Oke, kita lanjut ke pemrograman. Mampu langsung membuat ya, membuat program sederhana ya. Buat Iya. Program sederhana ya. Oke. Terus dia bagian levelnya berapa? C6 kalau membuat Bu. Oke. Baru kita hubungkan antara algoritma ke pemrograman ya, boleh gitu ya, mampu mengaplikasikan Mana Bu? mampu mengaplikasikan Aplikasikan algoritma dalam pemrograman. dalam pemrograman. Nah, C6 juga itu mengaplikasikan. 6 ya. Oke, ada lagi? Cukuplah itu Bu. Ya. Ntar kita fikskan lagi. Mana disiplinnya? Oke, berarti kita lanjut ya ke CP2 ya. CP2 dan sosial Dampak sosial informatika. Kita identifikasi sosial informatika, kita identifikasi dulu ya Bu. Bisa nggak? Bisa. Identifikasi sosial informatika. Dampak sosial informatika ini apa maksudnya? Media sosial. Sama itu bisa mengarah ke media sosial juga ya. Karena media sosial Iya. Media sosial bagian dari informatika ya. Iya. Oke. Pertama mengidentifikasi ya, apa? Iya, kita identifikasi sosial informatika. Mengidentifikasi. Sosial informatika. Oke. Yang kedua, dampak sosialnya. Setelah diidentifikasi, baru kita bicarakan dampak sosialnya. Oke, masalah ini apa namanya? Perlu kita buatkah dampak apa namanya? Dampak positif dan negatif. Nanti di sub-nya aja Bu, sub materi. Oh, enggak perlu enggak di sini kita buatkan ya. Ya enggak usah, karena kan sudah bagian dari dampak sosial kan. Oke, nanti Kita masuk ke sub-nya langsung. Nanti di sini tadi sudah ada sub-nya apa namanya? Di sini ya. Dampak positif, dampak negatif. Negatif. Oke. Terus identifikasi Yang ini atas langsung aja. Tadi kan sosial media bagian dari sosial informatika. Kita ambil apanya aja, topik globalnya sosial informatika gitu. Informatika. sudah termasuk termasuk sosial media ya. Iya, nggak usah kita ambil khusus sosial media kan semua aja langsung sosial informatikanya. Secara umumnya. Iya. Baik. Terus masuk ke apa namanya? Ini apa ini? Kompetensi. Oke, kompetensi.
kompetensinya. Mengidentifikasi jenis-jenis sosial informatika. Identifikasi jenis Identifikasi. Menganalisis. Menganalisis. Mampu menganalisis pemanfaatan. Menganalisis pemanfaatan sosial informatika. Itu aja lebih ini. Menganalisis duluan mereka ya, pemanfaatan sosial informatika. Bisa. Oke. Baru Masuk ke dampak positif itu, mampu membandingkan dampak positif dan dampak negatif. langsung. Iya. Oke, mampu Iya. Membandingkan. dan Dampak positif dan dampak negatif. dampak negatif. Oke. Kognitifnya Bu belum kayaknya. Apa? Kognitifnya belum ya? Ya, level kognitif. Ini C4. Menganalisis itu C4. C4 ya. Terus ini Baru itu C6 yang membandingkan. 6. Iya. Oke, berarti selesai dulu bagian yang pertama. Lanjut kita ke bagian yang kedua. Oke, ini perumusan tujuan. Oke, berarti ini tinggal kita angkat dari atas ya elemen Ya. CP ya. Angkat dari atas aja. Jadi kita membicarakan TP ya, Iya, tujuan pembelajaran. sebenarnya belum paham sekali. Oke, berarti materi juga yang angkat dari atas ya. Oke. Oke, masuk ke tujuan. Tujuan. Yang pertama, Siswa mampu menjelaskan pengertian algoritma. Siswa mampu menjelaskan pengertian algoritma. Definisi atau pengertian? Pengertian. pengertian. Pengertian atau definisi? Oke. Lanjut. Siswa yang kedua ya Bu ya. Ya. Siswa mampu membuat tahapan perancangan algoritma. Tahapan perancangan algoritma. Sebelas 12. Jam 11:12. Hampir jam tengah 12. Ini benar-benar lembur ini. Oke, maaf. Siswa Siswa mampu membuat tahapan perancangan Algoritma. algoritma. Ya, biar masuk ke kompetensi yang di atas kan. Oke, lanjut. Nah, lalu, apa kira-kira Pak Said? Apalah mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan algoritma. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan algoritma. Oh iya, setelah dia merancang mampu menggunakan ya. Oke. Iya, menyelesaikan. Oke. Oke. Ini pakai siswa ya? Iya. Ya, pakai siswa. Oke, lanjut. Masuk kita ke Scratch sekarang, Scratch. Ini untuk algoritma selesai? Selesai. Karena sudah menggunakan, sudah sampai tahap menggunakan tahapan mereka kan? Oke. Sudah selesai. Oke. Kita ke Scratch.
Siswa mampu mengidentifikasi bahasa pemrograman. Bu, teknologi terkaitnya jangan lupa itu. Apa? Mau dibuat. Oh iya, belum kita ya? Kita Teknologi bikin aja plug unplug, dua-dua bisa. ya. Siswa mampu mengidentifikasi bahasa pemrograman. Ya, siswa mampu mengidentifikasi bahasa pemrograman. Nah, ini. Ya, sudah. Sudah. Ya Bu, itu. Udah bisa itu ya? Ada lagi. Baru setelah mengidentifikasi, siswa mampu memahami fungsi sintaks. Siswa mampu memahami fungsi sintaks bahasa pemrograman. Pemrograman. Oke. Lanjut. Oke. Mampu menyelesaikan masalah sederhana. Nah, Bahasa pemrograman. Bahasa siswa mampu menyelesaikan. Itu Bu. Masalah mana? Ah, Menggunakan bahasa pemrograman. menyelesaikan masalah ya. Sederhana. Akan bahasa pemrograman. Pemrograman. Oke. Lagi? sudah sampai menggunakan mereka, berarti udah selesai. Tinggal Oke. Nanti lanjut ke Iya. CP2. ya ke elemen DSI. Nah, ini harus memahami dulu ya. Siswa mampu memahami Memahami fungsi dan kegunaan sosial informatika. Belum. Sebelum dia Belum ya? kan harus diidentifikasi dulu jenis-jenis sosial informatika itu. di siswa Oh iya. mengident Mampu menggunakan Iya. dia belum mengenal jenis-jenisnya. Iya. Harus Siswa identifikasi ini sosial media kah atau apakah gitu ya? ya Iya. sebelumnya dia harus dulu mengidentifikasi jenis-jenisnya gitu. Oke. Udah jam 11 masih ini juga ya, masih cas ya Bu. di situ ini ya siswa mampu memahami fungsi ini dah pas kan Iya. Habis identifikasi baru ke ini memahami fungsi dan kegunaannya. Iya. lagi Siswa mampu memahami dampak sosial informatika terhadap dunia digital. memahami dampak sosial Terhadap dunia digital. terhadap ya. Iya. Dunia Oke. digital. Ya, setelah tahu fungsi dan kegunaan baru ke dampaknya ya. Ya. Baru menganalisis terakhir. Iya. Oh iya. Menganalisis Sosial informatika dan menyaring sosial informatika tersebut. oke ya. Dan ploknya Bu. Udah tadi udah saya copy paste dari atas. Oke. Oke, berarti kita lanjut ke Lanjut C. nah Yuk, terakhir. oke. C. Ada saran topik temanya apa yang mau kita ambil untuk proyek penguatan profil pelajar? Ini jelas rekayasa dan teknologi Bu. Ya, rekayasa dan Teknologi. Hmm. Ini kita pilihlah apa kita buat. Bisa Membuat- animasi? Membuat membuat animasi. Oh, oke. Saya juga setuju itu animasi. Dengan blok programming itu ya Bu. Nah, ya boleh lah. Boleh. Iya, kita kan ke spek tadi di atas kita buat kan materinya. Iya. Iya. Sebelum menurut ini yang menurut script Blok programming Bu.
Blok. Oh, iya. Block programming. Aplikasinya Scratch yang dipakai. Kenapa nggak pakai bahasa programan tingkat tinggi? Misalnya Pascal gitu. Lo buat animasi pakai Pascal Inang. Enggak bisa lah animasi pakai Pascal. Ya biar jangan. Tapi kan Udah jadul itu Bu programnya. belum lah itu. Jadi ketahuan kita nanti umur kita Bu, jadul kali itu Pascal. Oke, baik. Topiknya apa? Nama proyeknya udah membuat animasi menggunakan block programming. Oke. Topik Mencari harta karun. Topik. Bisa. bisa itu ya? Ya, itu bisa, sederhana itu. Ya. Sederhana tuh Bu. Oke. Mencari harta karun ya. Kenapa bisa? Apa? Kenapa bisa mencari jodoh? Karena kita semua sudah berjodoh. Sekali-sekali mencari harta karun. Bu Saragi tunjukkan jodohmu Bu. Ini kita ada di fokus. Fokus penjelasannya apa? Bernalar kritis. Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kritis ya. Itu aja punya kita, bernalar kritis. Kreatif. Mungkin di sini berkebinekaan ya kan, bukan PKN kita. Ayo terus. Kreatif, mandiri itulah. Kreatif, mandiri, itu aja punya kita. Oke, Iya. baik. Ntar saya ini kan dulu. Kita pindahkan dulu ke apa ya? Habis Bu, bawah udah habis. Habis. Ayolah, habis sekarang. Oke, nanti minta tolong siapa nih yang membaca ulang nih? Bu Epa. Oke, jangan lama-lama ya Bu Eva. Saya pindahkan ke ini ya. Oke, saya stop share screen dulu ya. Iya. Dia dong saya apanya ini. Oke, saya masukkan linknya ya. Oke. Silakan Bu Eva. Oke. Atau saya, Ibu aja ya. Semoga sinyalnya bagus. Waktunya Jangan lupa di PDF kan Bu. Oh ya, Gimana? Di PDF PDF kan. Nah, buat PDF. PDF kan dulu ini. Iya. nanti ini aja. Setelah ini Nanti aja ya. Iya, kalau udah siap dikirim ke grup ya, biar bisa aku bagi. Ikut, Iya, iya. nggak masuk ke Google. Kayak ini blank. Dia Ini tinggal saya langsung download ya ini Bu kan. di grup WA ya kan. Ya. kenapa Bu Eva? Ini langsung saya ini kan. Tunggu Iya. bentar. Ini banyak banget ini Windows terbuka ini di sini. Agak rempong dikit. Langsung share screen aja itu. Ibu sudah membuka. Iya. Bentar. Kalau enggak Ibu kirim dulu ke grup Bu Mei, biar nanti dari grup dibaca Bu Epa. Lebih gampang kan? Udah dikirim Ibu Mei ke grup. Yang dari grup Iya. aja baca Bu. Iya. Bu Eva, buka Tunggu di grup bentar. aja. Udah. Ada. Udah kelihatan kah? Nah, Udah jelas. Jelas? Kurang besar, kurang kecil? Besarkan Bu, udah. besarkan. Misalkan sedikit. Sudah? Bisakah? Oke. Saya suka yang besar-besar itu. Oke. Jelas. Oke. Ini nanti langsung kalau apa saya editkan langsung di sini ya, masing-masing bisa ambil. Langsung di online kan ini. Oke. Baik. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, ini diskusi. Kesimpulan diskusi kita malam ini. Saya langsung kembali saja. Elemen yang kita bahas ada algoritma dan pemrograman. Kemudian yang kedua ada dampak sosial informatika. Untuk elemen pertama, materi pertama algoritma dasar. Materi kedua pemrograman.
Sementara untuk submateri dari algoritma dasar itu kita ambil 3, flowchart, pseudocode, dan narasi deskripsi. Kompetensinya 1, mampu mendeskripsikan algoritma, 2, mampu mengaplikasikan algoritma, dan 3, mampu merancang algoritma. Yang mampu mendeskripsikan algoritma ini termasuk ke kognitif C2. Mampu mengaplikasikan algoritma C3, mampu merancang algoritma C6. Untuk materi pemrograman, submaterinya kita ambil yang Scratch, bisa juga dilakukan secara unplug. Untuk kompetensinya, yang pertama mampu membuat program sederhana termasuk ke dalam kognitif C6, mampu mengaplikasikan algoritma dan pemrograman termasuk kognitif C6, masuk HOTS. Kemudian untuk yang elemen kedua, kita ambil dampak sosial informatika. Materi yang kita angkat ada 1, identifikasi sosial informatika, dan yang materi kedua, dampak sosial. Submateri yang pertama dari identifikasi sosial informatika, kita ambil submateri sosial informatika. Untuk kompetensinya, mampu menganalisis pemanfaatan sosial informatika masuk ke dalam kognitif C4. Materi dampak sosial, kita ambil submateri dampak positif dan dampak negatif. Kompetensinya mampu membandingkan dampak positif dan dampak negatif termasuk ke dalam kognitif C6. Kita masuk untuk perumusan tujuan pembelajaran yang kita ambil dari submateri setiap elemen. Yang pertama dari elemen algoritma dan pemrograman, di mana submaterinya flowchart, pseudocode, dan narasi deskripsi. TP yang kita tentukan di sini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian algoritma. Yang kedua, siswa mampu membuat tahapan perancangan algoritma. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan algoritma. Lalu, submateri kedua ada Scratch yang bisa dilakukan secara unplug. TP-nya, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bahasa pemrograman. Yang kedua, siswa memahami fungsi sintaks-sintaks bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah sederhana menggunakan bahasa pemrograman. Kegiatan ini atau materi yang ada bisa kita lakukan secara plug dan unplug. Untuk yang kedua, elemen kedua, dampak sosial informatika. Seperti yang tadi kita ambil materi sosial informatika dan dampak positif, dampak negatif. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sosial informatika. Tujuan kedua, siswa mampu memahami fungsi dan kegunaan sosial informatika. Maaf, ini informatika ya. Yang ketiga, siswa mampu memahami dampak sosial informatika terhadap dunia digital. Dan terakhir, siswa mampu menganalisis sosial informatika dan menyaring sosial informatika. Jadi di sini nanti tujuan kita bahwa siswa itu bisa menyaring informasi. Jadi tidak terkena hoax begitu. Kemudian bisa kita lakukan secara plug ataupun unplug. Kita masuk ke bagian C, yaitu desain topik project penguatan profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan sesuai dengan apa yang kita sudah bahas di bagian A dan B. Tema yang kita angkut adalah tema rekayasa dan teknologi. Nama project yang kita rancang membuat animasi menggunakan block programming. Karena di atas kita sudah bahas materinya, submaterinya itu tentang Scratch. Topiknya kita ambil yang sangat sederhana, yaitu pencarian harta karun. Sementara fokus lebih ke P3, profil pelajar Pancasila, kita ambil berdaya nalar kritis atau berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Demikian Bapak Ibu kesimpulan dari diskusi kita malam ini. Saya stop sharing ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita stop rekamannya. Habis ini kita boleh diskusi lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu.